Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh datang beribadah di minggu pagi hari ini, juga dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Ibadah di minggu pagi ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Panda Paat, Master Teologi. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita beribadah. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah hari Pentakosta ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus telah turun ke atas manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Nas pembimbing, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita menyanyi dalam klik nomor 146, Roh Kudus kau hadir di sini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan ini. Roh Kudus dianugerahkan bagi kami menikmati setiap maksud Tuhan bagi manusia. Sadar dan kami menyesalinya, seringkali menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, mengabaikan menjadi petunjuk dalam kehidupan beriman kami, mengandalkan kekuatan dan kehebatan kami manusia. Kami mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan ini, tapi pada kenyataannya kami lebih banyak menghadirkan kesombongan, keangkuhan, dan keegoisan kami manusia. Ya Tuhan, Engkau yang memberi kami pengampunan, Engkau yang memberi kami belas kasihan, memohon pengampunan dan memohon belas kasihan daripada-Mu, sehingga kami terus berkenan dalam kehidupan ini sebagai umat yang Engkau pilih dan umat yang Engkau kasihi. Memohon dan meminta hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut menyanyi dalam NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 38b sampai 39 berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 240A, "Datanglah ya Sumber Rahmat." Selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu.
ajakan untuk hidup menurut roh. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-26 dalam perikop kemerdekaan Kristen dan hidup menurut daging atau roh. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, menolong kami memahami firman Tuhan. Roh Kudus menguasai kami melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang bertindak di sepanjang hidup gereja dan umat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dari Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 hingga ayat yang ke-40. Yang berjudul Khotbah Petrus.
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini
kita merayakan satu hari yang sangat istimewa, yakni Hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Kita tentu masih ingat 40 hari setelah Paskah adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan 10 hari setelah hari kenaikan itu adalah hari Pentakosta. Artinya 50 hari setelah Paskah. Hari ketuangan Roh Kudus atau akrab disebut dengan istilah Parakletos, yang adalah penolong, penghibur, pembimbing, pengarah, penuntun hidup orang percaya. Roh yang kita percaya senantiasa mendampingi kita. Roh yang pekerjaannya dahsyat dan penuh dengan kuasa. Kehadiran Roh Kudus inilah yang sementara dirayakan seluruh gereja di dunia dan akan kita renung-renungkan makna kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus yang telah tercurah atas diri para murid segera menimbulkan suatu perubahan sikap yang sangat jelas terlihat. Petrus misalnya, orang yang sebelumnya takut untuk mengakui Yesus saat penyaliban, kini yang pertama kali bangkit berdiri tanpa ragu dan takut sedikit pun, ia memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak yang sedang berkumpul itu. Petrus memulai khotbahnya tentang hari Tuhan. Orang Yahudi sangat menantikan hari Tuhan. Dan Petrus mengatakan kepada mereka bahwa hari Tuhan itu sudah terjadi di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan oleh Petrus tentang siapa Yesus. Yesus yang menderita dan mati disalibkan bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan juga seorang Mesias. Yesus yang jauh lebih besar dari Daud nenek moyang mereka yang sangat mereka banggakan itu. Pemahaman tentang Mesias yang disalibkan tentu begitu sulit bagi orang Yahudi. Namun dengan adanya kebangkitan, Allah sungguh membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kebangkitan adalah sesuatu yang sentral bagi kekristenan. Kebangkitan telah mengubah banyak hal dalam hidup para murid. Dari seorang yang berputus asa dan penuh ketakutan, menjadi seorang yang berpengharapan dan penuh keberanian. Kebangkitan pula lah yang membuat mereka giat untuk mengabarkan Injil, menerima segala tantangan dan menghadapi penderitaan yang berat. Penjelasan Petrus tentang kematian dan kebangkitan Yesus mampu membuat para pendengarnya terharu dan terdorong untuk melakukan sesuatu. Mereka pun bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat?" Ayatnya yang ke-37. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, reaksi inilah yang juga harus muncul dalam hati kita tak kala Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain keinginan untuk berubah. Di perayaan Hari Pentakosta ini menjadi perenungan dan evaluasi kita, apakah kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus atau tidak. Roh Kudus menjadi sumber keberanian dan kekuatan bagi orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, Roh Kudus memberi keberanian dan kekuatan kepada Petrus untuk menghadapi pengadilan agama. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9, Roh Kudus memberikan kepada Paulus keberanian, semangat, dan kuasa untuk mengalahkan Elimas. Roh Kudus sungguh menjadi kunci kekuatan dari 120 orang murid yang kemudian berkembang
menjadi gereja yang mampu menerobos sampai ke seluruh dunia. Di hari Pentakosta ini, kita diingatkan bahwa peranan Roh Kudus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah menyertai gerejanya dan Allah menyertai umatnya dengan kuasanya yang dahsyat dan ajaib, yakni kuasa Roh Kudusnya. Roh Kudus yang melindungi, Roh Kudus yang menyertai, yang membimbing, yang mengarahkan, dan yang mengantar perjalanan kehidupan orang percaya. Namun sangat disayangkan adalah bahwa kita sering tidak percaya pada janji penyertaan Roh Kudus, atau malah kita sering menyingkirkan pekerjaan Roh Kudus, mengandalkan kemampuan manusiawi daripada meyakini kuasa Roh Kudus. Dalam pergumulan bersama pandemi COVID-19 ini, apakah kita semakin lemah atau kita semakin kuat? Apakah kita masih memiliki sukacita atau kecemasan yang menguasai kehidupan kita? Apakah iman yang semakin tangguh atau iman yang semakin ragu? Apakah kita masih patuh dengan protokol kesehatan karena virus corona yang masih melanda dunia? Apakah Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Masing-masing kita pasti punya jawabannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak hanya mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, tapi biarlah Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sambut menyanyi dalam NKB nomor 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi.
Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita menyanyi dalam NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sukacita dan kegembiraan kami boleh beribadah di hari Minggu sambil merayakan hari Pentakosta di rumah kami masing-masing. Dengan firman-Mu menyapa kami semua umat Tuhan yang boleh beribadah. Berkatilah kami dengan firman Tuhan, sehingga kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk boleh berjuang melanjutkan kehidupan ini. Hari-hari hidup yang penuh arti dan penuh makna, nama Tuhan yang dimuliakan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu di hari ini, merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan, mendampingi, mengarahkan, dan membimbing dalam kesaksiannya bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, bagi jemaat Gemim Karisma Buha, baik kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai pelayan khusus, kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menjalankan tanggung jawab pelayanan kami, membangun gereja yang bersaksi, bersekutu, dan yang melayani. Roh Kudus menguasai pelayanan kami. Tuhan memberkati dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, apapun yang dapat kami lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita, dan impian, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit dalam pemulihan. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvana Rawung, Adelaida Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Bapak Yan Rumambi, Ando Makalau, Ibu Sofli D. Palandi Rompas, dan Ibu Pangkerego Budiman. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, mengangkat setiap penderitaan sakit yang mereka alami, kuat dan sehat yang baru dari Tuhan dianugerahkan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, baik lahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Steve Immanuel DHAS, Ibu Lili Karwur, Bapak James Marcel Panda, Ibu Ruth Paat, Ibu Meike Roti,
Ibu Syama Cynthia SM Pangemanan SH, Melanie Rosia Andrea Koago, Raulan Mangampang, keluarga Lume Lalamentik, Ibu Stella Surentu, keluarga Siwu Yanis, Sanne Kalya Natali Michelle Sasela, Esther Kesia Nimot, Michelle Celsia Santika Salomons, keluarga Siwu Tumiwa, Ibu Femi A. Seke, Ibu Megi Dewiko Masengi, Maxi Markus Sumakul, Maiselin Liyadi, Ibu Mice Tumigolung, Ibu Norja Paulina Sigarlaki, Bapak Melki Pangkei, keluarga Kaing Piri, dan keluarga Rotin Sulu Roti. Tuhan memberkati di usia yang baru, berkat Tuhan yang baru di tahun-tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan, sukacita dan kegembiraan hidup surgawi adalah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa juga kami bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, Tuhan kuatkan dan sehatkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa bagi pemerintah kami, baik di pusat, di Sulawesi Utara, di kota Manado, Tuhan yang memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan, menjalankan pemerintahan ini, membawa bangsa Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Teristimewa saat ini ya Tuhan, kami bergumul bersama penyebaran virus corona, bersama dengan relawan TNI, Polri, tim medis, dan semua lapisan masyarakat, bahkan dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, melewati peristiwa ini. Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus menghibur kami, Roh Kudus yang memulihkan kami. Kami boleh memberikan persembahan, berkat Tuhan yang ada pada kami. Tuhan kuduskan persembahan kami, dikelola dan terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan kami saat ini. Tim multimedia Karisma Buha, Kantoria Prokantor, pemain musik, penanggung jawab, operator LCD, terima kasih kami boleh melayani Tuhan. Di sepanjang minggu berjalan ini, Roh Kudus akan menuntun lagi perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus akan menguasai lagi kehidupan kami. Inilah kami yang bermohon dan yang bersyukur, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput berdiri dalam pujian klik nomor 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Tak dapat
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh. Shalom, damai di hati, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.